Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Ramdhani dengan nomor NPM 240411200053. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas komunikasi kesehatan dan akan menjelaskan tentang evolusi mobil Toyota Kijang. Toyota Kijang sudah jadi mobil yang terkenal seantero Indonesia. Mobil ini dirilis sejak tahun 1977 dengan memakai akronim Kerjasama Indonesia-Jepang. Kijang hadir awalnya sebagai mobil bak terbuka, kemudian berkembang menjadi MPV serbaguna. Awalnya Kijang ini hadir untuk mobil dasar atau basic car masyarakat Indonesia. Sehingga termasuk dalam mobil murah pada perkembangannya prestis Kijang terus naik. Sekarang pada generasi Toyota Kijang Innova Reborn mulai menjadi mobil mewah dikarenakan harganya sekarang hampir mengenai setengah miliar rupiah. Banyak sekali sebutan Kijang di masyarakat luas. Tiap ubahan desain atau penyegaran pasti dapat julukan sendiri setiap generasi ke generasinya. Mulai dari Kijang Buaya pada generasi Toyota Kijang pertama, lalu Kijang Doyok yang menjadi generasi Toyota Kijang kedua. Terus yang ketiga, Kijang kotak yang generasi Kijang ketiga, dan Kijang kapsul yang merupakan generasi Kijang keempat. Toyota mulai serius menggarap konsep Kijang sebagai mobil keluarga. Sejak generasi ketiga Kijang kotak, inilah yang jadi mobil sejuta umat di Indonesia. Kelebihan dari Toyota Kijang yang paling diakui adalah soal ketangguhan. Selain itu, mobil jagoan Toyota ini juga perawatannya mudah dan tidak rewel. Toyota Kijang generasi ke-1 orang menyebut sebagai Kijang Buaya dikarenakan bentuk kap depannya saat terbuka mirip seperti moncong buaya. Nanti saya gambarnya ditaruh ke sini. Lahirnya Kijang berasal dari proyek kendaraan bermotor niaga sederhana atau disingkat menjadi KBNS. Tujuan pembuatan kendaraan serbaguna dengan harga yang murah. Kijang Buaya ini hadir antara 1977 sampai 1981. Toyota membekali Kijang Buaya dengan mesin tipe 3K berkuatan 1,2 liter 1966 cc dengan 4 transmisi. Desainnya masih sangat sederhana, jendela samping bahkan bukan terbuat dari kaca melainkan dengan plastik dan berkombinasi terpal. Sebagian belakangnya berupa bak terbuka. Toyota Kijang generasi kedua. Generasi Kijang berlanjut dengan edisi Kijang Doyok. Julukan ini konon diambil dari sebuah komik yang terkenal pada era tahun itu. Generasi Kijang Doyok ini bentuknya masih benar-benar kotak, tapi lebih modern ketimbang generasi sebelumnya. Generasi kedua ini hadir sejak 81 sampai 86. Kijang Doyok mengalami perubahan lebih besar dengan kapasitas dua pilihan mesin 1290 cc dan 1486 cc. Bensin, posisi engsel pintu sederhana sudah tersembunyi di dalam serta jendelanya sudah menggunakan kaca. Pada generasi ini, Kijang Doyok mulai banyak dianggap oleh karoseri untuk menjadi minibus atau mobil penumpang. Toyota Kijang generasi ketiga kali ini Kijang mendapat julukan sebagai Kijang Super atau Kisub.
Dan Kijang kotak, Toyota menggunakan teknologi preset body. Saat memproduksi Kijang Super ini, sehingga dapat mengurangi bobot kendaraan hingga sampai 5 kg dari generasi sebelumnya. Kijang generasi ketiga ini hadir antara 1986 sampai tahun 1996. Era Kijang Super sekaligus menandai kiprahnya sebagai mobil penumpang pada versi awal masih mengenai mesin berkode 5K 1,5 liter. Namun pada facelift Toyota menggantikan dengan mesin 7K berkapasitas 1,8 liter. Penampilan Kijang generasi ketiga semakin berkelas saat facelift di era Grand Extra di tahun 1992 dengan penambahan fender, power window, alloy wheels yang bermerek NK. Pada tahun 1995 Toyota menambahkan varian otomatis atau matic untuk melengkapi pilihan transmisi. Manual 5 speed percepatan yang sudah ada Toyota Kijang generasi keempat sekarang. Era Kijang berlanjut ke Kijang kapsul. Julukan ini muncul karena desainnya yang membulat. Sudut-sudutnya generasi kali ini Kijang kapsul hadir pertama pada 1997 sekaligus menghadirkan pilihan mesin 2L berkapasitas 2,4 liter. Kijang EFI berkapasitas 2000 cc diluncurkan pada September tahun 2000 dengan mesin bertipe baru yaitu 1RZE untuk varian Grand dan Crista. Toyota juga mengubah Kijang di sisi interior meliputi perubahan lampu, bumper, dan dashboard. Desain keseluruhan masih mempertahankan style kapsul hingga akhirnya digantikan oleh Innova. Toyota Kijang generasi kelima ini, setelah generasi Kijang kapsul selesai, Toyota kemudian mengubah image Kijang sebagai mobil mewah. Pada generasi kelima. Nama Kijang berubah menjadi Kijang Innova dan segmentasinya bergeser untuk konsumen menengah ke atas. Kijang Innova ini mulai menggunakan mesin dengan teknologi PPTi 2000 cc dengan jenis 1 TRFE berkatup 16 DOHC. Tenaga yang dihasilkan pun jauh lebih besar dibandingkan Kijang generasi sebelumnya, yaitu sebesar 136 horsepower. Kijang Innova bermesin diesel memakai mesin D4D atau disebut Dritz 4-stroke turbo komersial injection. Mesin 2K memproduksi daya sebesar 102 HP. Ekstensi Kijang Innova ini berakhir pada 2015 yang kemudian digantikan Innova Reborn. Selama kurang lebih 10 tahun, Kijang Innova mengalami setidaknya 4 kali perubahan facelift. Ubahannya mencakup desain pasia dan fitur yang semakin mewah untuk ukuran MPV. Toyota Kijang generasi ke-6. Kijang generasi terakhir ini kerap disebut sebagai Innova Reborn karena slogan The Legend Reborn. Toyota juga mengubah line up Kijang Innova harga menjadi tipe varian yaitu G, V, dan Q. Sementara itu tipe Z dan E dihapus karena terlalu bawah. Dan terakhir adalah total unit yang terjual setiap generasi, yaitu generasi pertama 28.805 unit, generasi kedua 84.068 unit, generasi ketiga 500.967 unit, generasi keempat 400.030
43.674 unit, dan generasi terakhir generasi keempat 300.020. Bentar, lupa, nanti saya cantumkan saja screenshotannya di sini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.